Oma pernah cerita ya, dulu masa kecil waktu tinggal di Surabaya, orang tuanya Oma suka siapin makanan buat para tentara yang berangkat dalam pertempuran. Dibungkusin pakai daun, terus dibagi-bagikan ke tentara. Kata Oma ya, masakannya sederhana dan tidak mahal. Cuma orek tempe, ikan peda, lalapan. Hampir tiap hari masak, seru juga ya. Tanpa merasa lelah, setiap hari Oma menyediakan nasi bungkus buat mereka. Memang sih kita nggak boleh lelah. Apalagi bekerja di ladangnya Tuhan. Udah deh, aku mau nyanyi dulu deh, jangan lelah ya. Oke opa-opa, kita nyanyi bersama ya. Ayo opa-opa, tepuk tangannya yang luar biasa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ayo mau apa kita bernyanyi bersama ya, biar hari-hari ini kita tidak menjadi lelah. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ayo apa bernyanyi buat Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap
Jadi ada ide nih. Hari ini mau masak orek tempe, terus apa ya? Ikan peda di sambal dan sayur bening. Paling ditambah empal daging deh. Pasti buat makan siang. Dan makan malam saya tambahin aja bikin bakwan jagung. Beras cepat habis deh. Sekarang saya mau ke dapur dulu deh. Mau siapin sarapan ya. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh syaralabayasa, hiralamasyana, oh rabayasana. Haleluya, haleluya. Nama yang beri menang, hanya Yesus namanya. Nama yang beri menang, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh, syaralabalabalabalaba. Haleluya. Kami tenang bersamamu. Yarala baya shanda takarala baya shanda yarala bala 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 yarala bala 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 bala. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mencurahkan kasih-Mu lewat Roh Kudus-Mu atas kami. Ya Tuhan, mengalirlah di tengah kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Sekali lagi, mari angkat hati. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan tenang bersama Tuhan. Apapun keadaan yang ada di luar, kami tetap memandang Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Kau taruhkan dalam setiap kami. Roh Kudus yang memimpin setiap kami untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan kepadamu. Dan Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Oh, haleluya. Sebagai anak Tuhan, kita ini patut bersyukur loh. Karena Tuhan sudah berikan Roh Kudus-Nya buat kita.
Roh Kudus yang menuntun setiap kita, sehingga kita tidak lagi salah langkah dalam kehidupan kita. Dia menuntun seluruh aspek hidup kita untuk kemuliaan namanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Roh Kudus itu roh yang luar biasa. Pribadi yang luar biasa. Dia selalu ada dalam hati, dalam hidup kita semua. Sebab itu terus bergaul dengan Roh Kudus supaya kita tidak tersesat dalam perjalanan hidup kita. Iya, betul ya Mas ya. Kayak waktu dulu kita pernah tersesat loh. Iya ya. Jangan ketawa, inget loh kita pernah tersesat loh dulu. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus yang dalam saya, Roh Kudus dalam Pak Yance, itu menuntun Pak Yance sedemikian rupa sehingga Pak Yance pulih kembali seperti hari ini. Bahkan Pak Yance dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan lewat doa-doa, pujian dan penyembahan. Bagaimana dengan kamu, Sel? Ya pokoknya sih kita berharap supaya Roh Kudus terus bekerja buat kita. Supaya kita juga bisa mendoakan teman-teman kita, mendoakan bangsa dan negara. Betul. Oh iya Mas, aku tiba-tiba tadi Roh Kudus mengingatkan aku loh tentang kamu inget gak sama teman aku yang namanya Angel? Siapa itu Angel? Aduh masa lupa sih Mas, itu loh teman aku, pokoknya dia tuh cantik deh orangnya, teman sekelas aku dulu. Itu dia pernah jadi cover girl gitu di sekolah. Oh iya, saya ingat. Ayo. Itu ya, yang rambutnya kriwil ya, yang diwarna-warni itu yang kan. pirang-pirang Iya, gitu. Nah ingat kan? Iya betul. Gak tahu kenapa ya, tadi ya sebenarnya udah berapa hari ini sih. Waktu Sally lagi doa-doa gitu tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan gitu loh. Maksudnya tentang dia gitu tiba-tiba terlintas gitu. Kira-kira dia lagi kenapa ya? Mudah-mudahan dia baik-baik aja kali ya Mas ya. Iya mudah-mudahan sih seperti itu. Tetapi Roh Kudus itu kalau bicara gak kebetulan. Selalu ada maksud kalau Roh Kudus bicara sama kita. Doain aja dia. Ya sih aku pasti doain. Ya semoga sih dia gak apa-apa ya. Ya doa kita seperti itu. Tetapi tetap doakan terus sampai Tuhan akan membukakan sesuatu tentang siapa teman kamu tadi? Angel. Iya betul. Ya sudah terus doakan ya. Mas mau mandi dulu. Udah bau. Iya. Ya udah kalau gitu itu anduknya sudah Sally siapin di di kamar mandi ya. Wis. Oke deh. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Tuhan, aku teringat sian-sian Tuhan. Berikan kekuatan padanya untuk melawan tipu muslihat iblis, untuk bisa tetap bertahan dalam tekanan.
Saya harus rebut sien-sien dari iblis. Ya Tuhan, benar. Saya harus rebut dia dari cengkraman iblis. Sebaiknya aku coba telepon sien-sien. Ya. Halo. Halo, Sien. Ya, ini Oma. Oma Liu. Oma yang di tetangga rumah kamu dulu itu loh. Apa kabarnya? Udah Oma, jangan telepon lagi. Oma jangan turut campur urusan Sien-Sien. Oh, ini Oma mau kirim makanan buat kamu. Halo? Halo? Sien? Ya. Kok diputusin? Aduh, pasti dia nggak mau ditanya-tanya. Ya. Waktu Sien-Sien masih tinggal di sebelah rumah, dia cantik, lincah sekali. Tapi setelah orang tuanya meninggal, dia pindah rumah dan tinggal sendirian. Sehingga aku gak kedengeran lagi kabarnya. Terakhir sih masih sempat ngeliat dia di mall. Tapi aneh, dari cara berpakaiannya, dari cara pergaulannya, terlihat hidupnya gak beres. Sedih hatiku ini ya Tuhan. Dia sudah kuanggap sebagai cucuku sendiri. Tuhan, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Otoritas-Mu ada dalam hidupku. Roh Allah ada dalam diriku. Aku patahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Aku tawan segala pikiran dan aku taklukkan pada Kristus. Ya, Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat. Aku rebut kembali Sien-Sien ya Tuhan. Aku rebut kembali Sien-Sien dari cengkraman iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Aduh. Baru aja tadi saya dapat kabar dari Anton tentang Angel. Kasihan sekali. Kondisinya sangat mengenaskan. Angel. Ada apa, Sally? Kok kelihatannya kamu melamun dan sedih? Ada Tante Li. Iya. Ada yang mau diceritakan ke Tante? Enggak, tadi tiba-tiba Sally dapat kabar tentang Angel. Angel. Teman Iya. Sally yang pernah Sally kenalin ke Tante Li itu loh. Iya. Iya. Kenapa dengan Angel? Jadi tadi Anton tuh ngasih kabar ke Sally gitu loh Tan. Jadi katanya Sally itu lagi dalam kondisi yang gak baik. Kondisi yang kurang baik lah gitu. Iya. Terus gimana? Jadi gini, Sally tuh dengar kabar dari Anton kalau si Angel itu punya hutang banyak banget gitu loh. Hutangnya tuh luar biasa dan masalahnya si Angel itu nggak punya uang untuk bayar dan dia nggak sanggup buat bayar. Aduh kasihan banget deh. Oh ya? Aduh. Kayaknya aku ini banget deh. Nah sekarang masalahnya begini Tante. Angel itu nih lagi deket sama sama teman perempuan. Oh ya. Nah yang lebih parahnya lagi teman perempuannya ini suka mengajak si Angel itu ke tempat-tempat penyembahan yang aneh-aneh gitu deh. Itu menurut ceritanya ya. Nah terus si Angel itu lucunya kalau dia udah ikut dalam kegiatan penyembahan itu, hutang-hutangnya tuh semuanya dilunasin, dibayarin. Nah di situ Sally jadi kayak curiga ya. Kenapa ya Tante Li? Kayaknya nggak nyaman gitu loh. Jadi kepikiran sama Angel. Tante Li. Ipi. Aduh, Ipi, kenapa ya? ini Oma lihat Oma. Oma kenapa Oma? Loh, kok ada Ipi? Kenapa Ipi di sini? Oma kenapa pusing ya? Oh, iya tadi itu Oma sedang berperang dengan iblis itu loh. Sepertinya Oma tuh kayak geram dan marah dengan dia. Kita mau berperang, kita harus rebut jiwa-jiwa. Oma tuh menakutkan loh tadi gayanya seperti itu ya. Iya. Serem Seperti ya gimana kayaknya Pi, tuh. tadi? Matanya nggak berkedip lagi. Iya. Melotot gitu Ini loh. Ada apa seperti- dengan Jadi Oma? bingung Ada- deh. Kita tuh ada peperangan. Hmm, Itu kita harus merebut jiwa-jiwa. amin. Seperti temennya Sally, Angel kan? Nah, yang mengalami masalah seperti itu. Iya. Apalagi ke gereja setan diajak sama temennya lagi ya. Iya benar. Itu kita harus rebut orang-orang seperti itu dari cengkaman iblis. Duh, bertempur gimana Oma? Kita harus fight ya. Iya betul Tante. Pakai senjata apa ya?
Ah, bambu runcing. Ipi mah ada Bambu aja runcing kadang. apa pistol ya? Enggak Ipi. Apa ya? Ya udah. Nanti gini deh, Oh, selesai kerja kita ke ruang doa ya. iya, Sama-sama baik, nanti Tante. kita sharing di situ ya. Ya udah berarti nanti setelah selesai semuanya kita kumpul ya Tante Li ya. Kok ketawa sih? Enggak. Bingung deh. Aku jadi nggak mudeng loh. Oh, Nggak ya, mudeng deh. nanti dijelasin sama Tante Li ya. Bisa Oh, makan iya. malam ya. Oke Oke deh, Oke. ya. Oke. ya. Bingung loh. Apa ya tuh? Tadi tuh Oma kok sampai kelihatannya mukanya, matanya gitu ya merah-merah gitu, gimana? Kayak orang mau marah ya. Terus ngajak kita bertempur loh. Itu apa ya? Duh, seperti mau berperang nih kayaknya. Ipi kok masih belum mengerti ya apakah apa ya, seperti tentara yang merebut kemerdekaan ya? Memang Tante Liu kenapa sih? Jadi begini, kan tadi waktu siang tadi Sally dapat kabar dari Anton. Nah jadi kalau menceritakan kalau Angel itu sedang ada masalah gitu ya tentang hidupnya tuh udah menyimpang jauh dari Tuhan, dia masuk dalam penyembahan berhala. Waktu lagi cerita itu tiba-tiba Tante Li tuh kayak marah gitu, matanya melotot, terus tiba-tiba dia kayak orang mau menghajar orang gitu, pokoknya dia kepalkan tinju begitu, terus dia langsung gini, perang gitu. Terus ya itu jadinya kita juga bingung, maksudnya kenapa gitu Tante Li kayak gitu ya Pi ya tadi ya Pi ya. Iya, makanya bingung deh. Makanya. Wah. Lihat Oma tuh. Oh, udah pada di sini semua. Puji Udah Tuhan. tinggal tunggu Tante Li. Ya udah, Oma duduk deh. Iya. Oma, Ipi kok jadi bingung ya? Apa tuh? Oma kan ngajakin bertempur, mau perang, apa gimana sih Oma? Siapa lawan kita dan kita bawa senjata apa Oma? Betul Ipi. Ya. Sebentar. Biar Tante Liu cerita lebih detailnya seperti apa. Iya, ini begini ya. Baru aja Oma dapat telepon dari omnya Xian. Dia minta omnya minta agar Oma doakan Xian supaya tidak masuk dalam lingkaran gereja setan. Oh. Ya. Emang Sian itu siapa Tante? Kayaknya kita baru denger ya. Iya. Xian itu tetangga rumah waktu dulu Oma tinggal di sana. Mhm. Jadi sudah Oma anggap sebagai cucu sendiri lah. Oh Gitu. iya. Tapi orang tuanya sudah meninggal. Mm. Sehingga dia pindah rumah terus tinggal sendirian. Oh. Cuma waktu terakhir itu Oma ketemu di mall. Oh gitu. Betul. Tapi aneh gitu, Oma lihatnya aneh dari cara pakaiannya, dari dia bergaul dengan teman-temannya, kayak orang nggak bener gitu, maksudnya gaya hidupnya Iya, gitu. iya. Jadi Oma tuh jadi sedih gitu, kasihan lihat dia. Jadi apa ya? Oma jadi teringat gitu. Sepertinya dia tuh kayak targetnya iblis gitu loh. Oma jadi sedih hati, kayaknya mau apa ya, kita mau peperangan, mau ngelawan siasat iblis itu, mau ngerebut dia kembali gitu. Oh, haleluya. Iya. Memang hari-hari ini Tante, dunia ini semakin jahat. Iya ya, Iblis ada di mana-mana. betul. Tipu dayanya luar biasa. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kita terus harus berjaga-jaga. Betul sekali, betul. Iblis tuh gencar mencari jiwa loh. Makanya. Serem Iya. ya. Gencar dengan cara apapun, dia pasti kayaknya mau menjerat manusia untuk masuk dalam perangkatnya. Iya. Hah? Iblis itu roh Tuhan? Iblis itu kan roh, nggak nyata. Jadi gimana cara iblis cari jiwa ya?
Iya. Iblis bukan roh Tuhan, Vi. Vi. Iblis itu roh yang kerjanya begitu luar biasa. Ya. Begini, Vi. Iblis itu menyamar jadi malaikat Tuhan. Iblis itu seakan-akan memberikan jalan keluar, memberikan bantuan, seakan-akan menolong. Tetapi ingat, iblis itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Dan iblis itu menolong, kesannya menolong, tapi ujung-ujungnya maut. Ya ampun, kok persis banget sih sama Angel. Begini, Tante, Angel itu tuh sekarang tuh juga orangnya jadi gini, ngelawan sama orang tua, terus hidupnya tuh keras gitu ya, susah dibilangin. Terus sekarang kabur. Lalu kemudian pokoknya dia tuh hidupnya tuh berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang, hidup dalam pergaulan bebas, nggak bener. Lalu kemudian setelah hartanya habis, kemudian ya itu sampai dia akhirnya berhutang seperti yang tadi saya cerita. Nah, sampai pada saat akhirnya datanglah yang katanya malaikat terang itu loh, yang menyamar seperti malaikat terang itu datang dan akhirnya membawa dia, memang sih ngasih kayak bener seperti yang ditolong ya, sepertinya nolongin ya. Bilang. Dia nolong bener, dibayarin hutangnya, bayarin utangnya si Angel. Iya. Tapi ujung-ujungnya tuh si Angel tuh dibawa ke penyembahan gitu. Penyembahan setan gitu. Jadi maksudnya tuh malaikat terang itu adalah orang yang dipakai iblis untuk menjadi penolong buat Angel. Ya, beda, Ya. Abi. Jadi bukan malaikat terang, tapi malaikat terang yang menyamar. Sebenarnya itu iblis yang menyamar sebagai malaikat terang, gitu loh. Oh iya, Yance. Yance kan pernah cerita tuh, temennya Yance yang pernah terjerat di gereja setan. Ya, betul. Ya kan, tapi untungnya dia kembali bertobat ya, dia bertobat terus kembali kepada Tuhan ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Mereka itu cara merekrut gitu ya, cara merekrut Menarik. pasukannya itu. Menarik ya. Menarik jiwa-jiwa itu. Mereka tuh ya seperti tadi kayak makai terang gitu. Kalau dia sudah istilahnya kelepak-kelepak gitu. Sudah targetnya udah masuk gitu ya, udah masuk perangkapnya ya. Baru mereka dibaptis caranya. Oh, wah ada baptis juga. Tapi caranya beda, Tan. Itu ditusuk jarinya, diambil darahnya, lalu diminum. Aduh. Perjanjian darah ya. Iya betul, perjanjian darah. Dan Tan ya, setelah itu mereka tuh punya ibadah-ibadah atau punya Penyembahan. pola-pola penyembahan yang sangat aneh. Waduh. Mereka Caranya gimana itu ada Pak Yance? seks bebasnya, Wow. ada pergaulan bebasnya. Dan nanti kalau sampai wanita itu banyak hamil, itu digugurkan. Aduh. Dan bayinya, Janinnya digugurkan ya. Bayinya. itu nanti buat persembahan bagi Allah mereka. Aduh, menyeramkan. Aduh, bener-bener mengerikan sekali ya. Aduh, Luar kasihan biasa. Angel. Kasihan Itu pekerjaan banget. iblis tuh benar-benar ini ya. Betul. Kayaknya betul. kelihatannya luar biasa gitu ya, menjerat ini secara pada umumnya baik-baik di awal ya. Tapi Ternyata ujung-ujungnya maut. aduh, mereka minta hal yang lebih lagi gitu Betul, ya. betul. Wah, Karena itu Tante, Ya. hari-hari ini Tuh. berjaga-jaga. Gimana, Nah. Bi? Jadi kita mesti perang iblis ya Oma ya. Melawan iblis. Melawan iblis ya ya. harus. Nah itu Sian-Sian juga jadi targetnya iblis tuh seperti itu. Berarti perlu kita doakan ya. Ya betul, kita sama-sama Jadi kita ya. harus kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Yes. Betul. Supaya Ya. kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Betul. Yuk kita sama-sama berperang, kita rebut kembali jiwa-jiwa yang kita pernah kenal ya, kita Karena tahu. peperangan kita bukan melawan Darah darah dan dan daging, Yes. tetapi melawan penguasa-penguasa, Di udara ya. roh-roh jahat di udara. Betul Tante. sekali. Benar. Hari-hari ini
Biar kita terus Ya. berdoa supaya setiap siasat iblis, Ya. setiap siasat-siasat si jahat itu dipatahkan, dihancurkan Yes, dalam nama betul, Yesus. betul Haleluya. sekali. Untuk Ya. kita bisa mengalahkan mereka, untuk mengalahkan iblis, kita harus kenakan semua perlengkapan senjata Allah. Yes, betul. Supaya dengan perlengkapan senjata Allah kita bisa melawan iblis dan di hari-hari jahat yang ini, dan kita juga akan tetap bisa kita tetap berdiri dan kita melakukan dan menyelesaikan segala sesuatunya. Betul sekali, ya. Jadi berdirilah teguh, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan. Yes. Kaki kita, kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil, Yes. damai sejahtera, dan dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman. Ya. Ya, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Yes. Ya, Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Wow. yes, betul, Ya. betul. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh Ya, dan berjaga-jaga di dalam Amin. Tuhan. Dan doamu jangan pernah terputus-putus. Yes. yes, betul. Terus berdoa, Ya. terus berdoa Ya. sampai kuasanya dinyatakan. Haleluya. Ya. Semua bangkit berdiri. Opa dan Oma di rumah-rumah. Ayo kita bangkit berdiri ya Opa Oma. Semangat. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita melawan penguasa di udara, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Gunakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenangan. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenangan. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Berperang sebagai laskar Allah, kibarkan panji kemenanganmu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis di
dan Opa, apa kabarnya hari ini? Saya percaya Oma dan Opa dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan berbahagia dan diberkati Tuhan. Nah, Oma dan Opa, hari ini tadi kita belajar, tadi kita mendengarkan drama tentang bagaimana Oma, bagaimana seluruh keluarga Oma Liu itu tadi berdoa merebut ya jiwa-jiwa yang terikat ya. Nah, Oma dan Opa, kalau tanggal 10 November kita merayakan Hari Pahlawan ya. Mereka berjuang sampai akhir, mereka berjuang ya sampai titik darah penghabisan untuk merebut ya kemerdekaan, untuk merebut supaya tidak lagi dijajah oleh pemerintah-pemerintah asing ya. Demikian juga kita anak-anak Tuhan. Biarlah kita juga mempunyai satu tekad seperti para pejuang-pejuang kita tempo dulu ya. Untuk kita boleh merebut ya orang-orang yang terikat iblis, orang-orang yang dibelenggu, mereka yang dalam keadaan tidak berdaya ya. Mari Oma dan Opa, kita akan sama-sama belajar ya tentang apa-apa yang harus kita lakukan pada saat kita tahu ada jiwa-jiwa itu terbelenggu. Yuk, sebelumnya kita akan tutup mata kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, saat ini hamba-Mu berdoa. Bapa, terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan apa yang Engkau sudah berikan pada kami, untuk kami boleh belajar, untuk kami boleh sama-sama Bapa belajar firman Tuhan, untuk kami boleh diajar dan dimuridkan, untuk kami mengerti bagaimana kami berjuang, bagaimana kami berperang. Terima kasih Bapak Surgawi untuk hari ini. Engkau lindungi kami, tutup bungkus kami di dalam kuasa darah-Mu. Perlindungan darah-Mu itu sempurna atas kami. Tidak ada satu lawan pun mampu menjamah kami. Pagar tembok berapi ada di sekitar kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan ya. Oma dan Opa yang saya kasih, Bapak Ibu yang terhormat yang saya kasihi. Ya, tentu saja semuanya setuju kalau saya katakan Tuhan Yesus segera datang kembali ya. Gak lama lagi Oma dan Opa, Tuhan Yesus itu segera datang, segera menjemput kita ya Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Gak lama lagi. Bagaimana buktinya Bu Hana kalau Tuhan Yesus gak lama lagi datang ya. Tanda-tanda zaman itu sudah banyak memperlihatkan ya, iklim ya, kemudian panas matahari yang sedemikian, kemudian banyak hal lagi ya, banyak bencana alam terjadi di sana sini. Nggak cuman itu, tetapi Alkitab juga mengatakan dua kunci, dua spesifik tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah ya ketika Injil Kerajaan diberitakan sampai ke ujung bumi ya. Kemudian juga ya kita lihat nih firman Tuhannya ya. Sebelum yang kedua kita lihat firman Tuhannya. Yuk sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ini. Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, dan satu lagi, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, tandanya satu lagi, yaitu pemulihan segala sesuatu ya. Firman Tuhannya ada di Kisah 3 ayat 21. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus zaman dahulu ya. Jadi ada 3 hal bagaimana Tuhan itu datang segera. Yang pertama itu adalah tanda-tanda alam ya, kemudian yang kedua adalah Injil Kerajaan diberitakan sampai ke ujung bumi, kemudian yang ketiga pemulihan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita rindukan kedatangan Tuhan.
Oleh karena itu ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita atau teman kita atau keponakan atau cucu atau siapapun yang terikat, mari kita berdoa biar mereka juga ngalami pemulihan, mereka ngalami kelepasan dari keterikatan mereka dan mereka dipulihkan ya. Nah, ya, Oma dan Opa, hari-hari ini kalau anak-anak Tuhan terus memberitakan Injil ya, terus mereka bekerja memberitakan Injil, iblis juga nggak tinggal diam, Oma dan Opa, ya. Iblis bekerja ekstra keras, ekstra luar biasa ya. Firman Tuhan katakan ya, Tuhan tuh kepingin, ya Bapa di surga kepingin supaya tidak ada seorang pun yang binasa ya. Mereka percaya Yesus, mereka diselamatkan, tidak ada yang binasa. Kerinduan hati Bapa di surga tidak seorang pun yang binasa. Tetapi apa yang iblis katakan, semua harus binasa. Mereka berlomba-lomba untuk supaya manusia-manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, dengan cara mereka mati-matian bekerja 24 jam ya. Nah, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakan ya. Mereka mencuri ya damai sejahtera, mereka mencuri kesehatan, apapun yang ada mereka coba untuk curi, kemudian mereka binasakan dan akhirnya mereka akan bunuh tubuh roh jiwanya masuk ke dalam kekekalan, yaitu neraka yang kekal ya. Jadi ini yang mereka lakukan, mencuri, membunuh dan membinasakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kita harus waspada ya terhadap tipu muslihat iblis ini. Iblis itu nggak biasa-biasa aja, tapi dia melancarkan tipu muslihat iblis. Iblis itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Iblis sudah dikalahkan. Tetapi yang harus kita lawan adalah tipu muslihatnya ya. Bagaimana iblis melancarkan tipu muslihat atas orang-orang ya, atas orang-orang yang tidak berjaga-jaga khususnya. Nah, saat ini saya hendak mengupas dua tipu muslihat iblis ya. Yang pertama lewat gereja setan, yang kedua lewat perayaan Halloween. Nah, gereja setan ya. Seperti semula saya katakan, tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, supaya manusia jatuh di dalam dosa. Itu tujuan iblis, tujuan dari gereja setan, supaya orang-orang menyembah mereka, begitu ya. Jadi meninggalkan Tuhan dan menyembah Lucifer ya. Nah, strategi apa yang dipakai dan sasarannya siapa? Yuk kita belajar sama-sama ya Oma dan Opa, supaya kita ngerti ya, gereja setan apa itu gereja setan? Masa sih ada gereja setan ya? Nah, kita akan lihat ya strateginya dengan cara apa? Menipu. Kenapa? Karena iblis adalah bapak segala dusta ya. Iblis selalu melancarkan menipu. Caranya dengan bagaimana? Kalau kita mengajak orang untuk percaya Tuhan Yesus ya, kita berikan kesaksian kita saksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan kita dari sakit, Tuhan mencintai kita, Tuhan memulihkan keluarga kita, Tuhan memberkati ya, bagaimana Tuhan kita ceritakan pada mereka. Nah, iblis juga punya caranya Oma dan Opa, bagaimana dia menggait jiwa-jiwa. Caranya dengan apa ya? Caranya iblis luar biasa, memakai malaikat-malaikat terang, memakai orang-orangnya ya, orang-orang yang mau dipakai iblis ya, dengan cara anggota-anggota gerejanya ya. Dia memberikan perhatian lebih lagi kepada jiwa-jiwa yang lagi susah, yang lagi terkena sakit, yang lagi depresi, stres, yang lagi berbeban berat ya. Oh, mereka memberikan perhatian lebih ya. Nih lihat gambarnya ya Oma dan Opa ya. Oh, diberikan perhatian. Mereka lagi stres, lagi sedih ya, diberikan perhatian. Kemudian gak cuman itu ya, Oma dan Opa, iblis juga memberikan solusi. Loh Bu Hana, iblis kok memberikan solusi? Solusi kan hanya ada pada Tuhan. Dengar Oma dan Opa ya, iblis juga bisa memberikan solusi, tetapi ujung-ujungnya maut ya. Sedangkan Tuhan Bapa di surga memberikan solusi kepada kita, ujung-ujungnya hidup yang kekal. Kalau mereka juga
kekal, tetapi mati kematian yang kekal ya. Oma dan Opa memberikan solusi ketika mereka mungkin nggak ada kerjaan, mereka berkeluh kesah, mereka cari kerjaan susah ya. Kemudian orang-orang mereka akan berkata, mau kamu, yuk aku kenalin dengan leader aku ya. Mereka katakan pastor ya, mereka kenalkan dengan pastor mereka. Ketika mereka dikenalkan dengan pastor ya, apa yang terjadi? Oh, mereka disayang-sayang ya. Kemudian mereka diberikan pekerjaan. Kok bisa? Mereka adalah anggota-anggota church member, mereka bukan orang ecek-ecek juga. Mereka juga company-company besar, orang-orang kaya. Mereka diberikan pekerjaan. Aduh, seneng sekali kan, butuh pekerjaan diberikan pekerjaan ya. Kemudian apalagi gak ada penghakiman. Kalau mungkin kita seringkali menghakimi, kamu sih gak pernah berdoa, kamu sih, kamu ini kamu dihakimi. Tetapi di gereja setan itu ya, orang-orang church member mereka gak pernah menghakimi. Udah, jangan khawatir. Udah, kita ini pokoknya kita mau hidup, mau bahagia kan, nah, mau mempunyai harta yang banyak kan, mau punya kesukaan ya. Nah, itu mereka utamakan ya. Kemudian mereka bisa diterima dengan nyaman ya, tanpa dihakimi, tanpa dikata-katain ya, dan memberikan solusi ya tadi ya. Nah, kemudian terima apa adanya ya. Mungkin yang hamil di luar nikah, mereka terima apa adanya. Coba kalau itu ada di gereja kita, mungkin banyak penghakiman yang terjadi. Oleh karena itu kita juga harus berhikmat ya Oma dan Opa ya. Kita nggak lagi belajar untuk tidak menghakimi lagi ya. Jangan menghakimi, tapi kita terima dan kita doakan bahwa dia kepada Tuhan ya. Nah, ini di gereja setan juga nggak menghakimi. Wah, terima apa adanya. Udah, nggak apa-apa. Ya, kamu jangan sedih kalau kamu hamil. Nanti akan dicarikan jalan keluarnya ya. Nanti kita akan urusin itu bayi yang ada di dalam kandungan kamu. Kita aborsi ya. Nah, dan sebagainya ya. Kemudian pendekatannya secara pribadi ya, one on one ya, satu dengan satu ya, yang terutama mereka yang kosong, yang berbeban berat ya, yang kecewa, yang ada kekecewaan ya, kecewa yang jauh dari Tuhan ya, gampang banget untuk dimasuki ya. Mereka didengarkan ya, diperkenalkan dengan upline-nya. Nah, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Mereka dikenalkan dengan pastornya. Setelah itu apa? Mereka diberikan solusi. Setelah itu apa? Mereka diajak untuk beribadah ya. Ibadahnya modelnya susunan acaranya mungkin hampir sama dengan gereja di tempat kita beribadah ya. Tetapi ada sesuatu yang lain ya. Nah, mereka juga punya PPW. Keren dong, ada PPW-nya. Kemudian mereka punya PPW ya. PPW Praise and Worship ya. Mereka punya ya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka juga punya grup band. Ada. Mereka menyembah, menyanyi. Tetapi syair-syairnya adalah syair-syair yang menghujat Tuhan Yesus Kristus, menghujat Bapa di surga, menghujat ya. Syair-syairnya sudah diubah. Jadi yang diucapkan itu menghujat. Ini lihat, ini salah satu suasana ketika mereka melakukan praise and worship ya. Itu lihat di depan, Bu Hana, itu kok salibnya kok salah letaknya? Iya, memang gereja setan itu begitu ya, salibnya terbalik seperti itu ya, salah satu ciri-cirinya. Kemudian selain itu ada apa lagi? Kalau kita kan ada firman Tuhan, di sini juga ada pembacaan firman Tuhan ya, pembacaan firman Tuhan. Loh, firman Tuhannya gimana Bu Hana? Apa firman Tuhannya sama? Firman Tuhannya jelas-jelas itu juga dijual ya. Judulnya itu bukan ini Holy Bible ya, bukan Alkitab Holy Bible, tapi judulnya Satanic Bible ya. Jadi Alkitabnya setan. Isinya apa Bu Hana? Isinya kalau kita punya 10 hukum Taurat, 10 hukum Allah kita punya. Mereka 10 hukum Allah diputar balik, dijungkir balikkan dengan perkataan-perkataan mereka ya. Mereka
pandai merangkai kata dijungkir balikin ya. Demikian juga kalau kita punya Allah Tritunggal, mereka juga punya prinsip Trinitas, yaitu Lucifer, Antikris, serta nabi palsu. Nah, itu cara kerja mereka ya, Oma dan Opa ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selain ada pembacaan firman, kemudian apa yang mereka lakukan? Kalau kita punya Holy Communion ya, mereka juga punya perjamuan kudus ya. Tetapi kalau kita ada roti dan anggur, mereka nggak pakai roti dan anggur, tetapi mereka pakai darah bayi ya. Jadi mereka-mereka yang punya kesulitan ya, punya masalah, mereka hamil ya, hamil di luar pernikahan mereka ya, kemudian mereka susah, kemudian mereka pergi ke pastornya, digugurkan bayi itu. Nah, itu darahnya, darah bayi janin itu darahnya dicampur dengan air, kemudian mereka minum sebagai perjamuan kudus. Dan roti, nggak roti, tetapi janin bayi itu sendiri. Sungguh mengerikan. Itulah kerjanya iblis ya. Kemudian akhirnya ya, penutup ya. Kalau kita punya doa penutup atau lagu penutup, kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah ya. Itu lagu penutup ya. Mereka punya acara penutup sendiri yang namanya ritual santap kasih bersama ya. Ini apa buana santap itu makan? Ya kalau kita di gereja kita mungkin kita punya acara mungkin Natal atau apa, kita makan bersama. Mereka bukan itu yang dimaksud. Ritual santap kasih bersama adalah ritual penutup mereka yang berupa apa? Ini lihat gambarnya, mengerikan sekali, berupa seks bebas ya. Jadi mereka boleh pilih ya, boleh pilih di antara anggota-anggota di situ ya. Mereka melakukan seks bebas ya, seks ya. Kemudian pesta seks begitu ya. Boleh pilih mau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau laki dengan perempuan, mau yang kribo, mau yang pilih mau gonta-ganti, enggak masalah ya. Itu yang mereka lakukan sebagai acara penutup dari gereja setan ini. Ini luar biasa, sangat mengerikan. Oleh karena itu, kalau kita tahu hal ini, Oma dan Opa, oleh karena itu kita harus rebut jiwa-jiwa yang sedang dalam keadaan diikat oleh iblis. Nah, salah satu kita banyak ya orang-orang yang mengalami pertobatan ya, dan mereka menceritakan hal ini dan mereka memberikan kesaksian ya. Susah sekali untuk kabur, susah sekali ya. Mereka kalau kabur mereka akan pasti mati ya. Kalau nggak benar-benar kita topang di dalam doa, mereka pasti mati. Mereka susah untuk kabur. Nah, ini adalah simbol dari yang dipakai Lucifer ya. Dalam taraf ini mereka dalam keadaan sungguh-sungguh terikat. Oleh karena itu kita harus rebut ya, Oma dan Opa, mereka dari cengkeraman iblis. Nah, itu tadi cerita tentang gereja setan. Sekarang tipu muslihat iblis yang berikutnya lagi, yaitu Halloween. Yang baru saja kemarin banyak orang merayakan ya. Yang di Korea itu sampai meninggal 151 atau 152 orang. Yang hilang 300 orang. Yang luka-luka 80 sekian orang ya. Itu dalam keadaan semalam gitu. Luar biasa iblis mengerjakan dengan jahatnya ya. Tetapi saya percaya ya, kita akan telanjangi hari ini ya. Oh, tutup bungkus kami dalam darah Tuhan Yesus ya. Halloween. Tujuannya apa? Tujuannya sama. Untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Untuk membawa orang-orang pada kebinasaan, pada kematian kekal. Tujuannya sama. Caranya, kalau tadi gereja setan ya, beda. Sekarang caranya Halloween ya. Halloween ini tersamar ya. Kita akan lihat bagaimana iblis menipu. Sama, tipuannya iblis sama ya, karena iblis adalah bapak segala dusta, bapak segala penipu ya. Nah, dengan apa cara menipunya? Dengan mengadakan pesta ya. Wah, hotel-hotel mungkin supaya rame ya, diadakan pesta Halloween ya. Malah banyak anak-anak Tuhan itu yang pada ikut, karena mereka nggak ngerti. Oleh karena itu, Oma dan Opa ya, hari ini kita belajar, kita berikan itu kesaksian itu pada
anak cucu kita ya. Jangan nak, jangan ke pesta Halloween ya. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah, pesta Halloween biasanya diadakan tanggal 31 Oktober. Mengapa ya? Karena itu ada perjanjiannya ya. Saya nggak ceritakan secara detail ya. Setelah lewat tanggalnya, spellnya itu kutukannya itu nggak berlaku gitu. Jadi mereka punya tanggal-tanggal khusus ya, Oma dan Opa ya. Nah, kemudian ada lagi yang merayakan di rumah ya, bahkan dengan keluarga, dengan tetangga kanan kiri mereka merayakannya. Ada lagi yang merayakannya untuk have fun. Ini lihat nih gambarnya nih ya. Mereka merayakan nggak cuma anak-anak, orang dewasa juga. Saya lihat kemarin teman saya di Instagram, saya sampai kaget. Saya berdoa untuk dia. Saya kaget ya. Dia dengan teman-temannya di hotel, dengan teman-temannya diajak untuk pesta Halloween. Mereka mengenakan kostum-kostum yang menyeramkan seperti itu. Semakin menyeramkan, semakin keren mereka katakan ya. Seperti itu. Mereka pesta, mereka tidak pernah mengerti. Mereka sedang ditipu oleh iblis. Mereka sedang diikat dan dicengkeram oleh iblis. Oh, Oma dan Opa, kita mau berdoa sungguh-sungguh hal itu tidak terjadi pada anak cucu penantu kita ya, Oma dan Opa. Kita berdoa. Ini lihat, begitu mengerikan ya, mereka pesta ya. Ini lihat pakaiannya begitu mengerikan ya. Mereka bercanda-canda, mereka bersenang-senang ya. Have fun. Mereka katakan, apaan? Kok nganu sih, kok ekstrim banget gini aja nggak boleh. Mereka nggak ngerti kalau itu mereka sedang masuk di dalam jurang maut ya. Bahkan ada yang menjadi kebudayaan di negara tertentu. Nah, kemudian juga iblis kurang ajar. Ini dipakai sebagai satu game, untuk anak-anak ya, yang berjudul Trick or Treat ya, di mana anak-anak ini berpakaian berkostum Halloween, kemudian mereka membawa ember atau membawa tempat kantong begitu, mereka ketuk rumah-rumah, mereka katakan trick or treat ya, mau digodain ya, atau mereka harus treat mereka dengan memberikan permen. Biasanya tuan rumah sudah menyediakan permen-permen untuk anak-anak ini ya. Nah ini ya, mungkin bagi anak-anak itu merupakan satu keasikan tersendiri. Mereka nggak pernah ngerti, oh ini tipuan iblis, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Iblis sungguh sedang menipu ya. Nah, manusia ditipu, mereka nggak ngerti. Oleh karena itu anak Tuhan, mengapa hari ini saya bawakan ini? Karena banyak anak Tuhan yang tidak mengerti. Kita sebagai Oma dan Opa, kita akan menasihati anak cucu kita, supaya anak cucu kita tidak melakukan hal yang bodoh seperti ini ya. Nah, itu tanggalnya kira-kira ya 31 Oktober ya. Nah, Oma dan Opa, kita lihat ini. Ini adalah salah satu media yang dipakai oleh iblis ya. Media. Jadi begini, mosok pakai baju Halloween gitu aja nggak boleh ya. Nah, ada salah satu pendeta Halloween mereka ya. Mereka mengatakan ya, ketika kamu memakai baju itu, baju Halloween itu, ketika kamu bersedia untuk memakai baju itu, berniat untuk memakai baju itu, ketika itu juga iblis sedang mengikat engkau. Aduh, begitu mengerikan. Mungkin orang-orang nggak ngerti. Mereka canda-candaan, wah ketawa-ketawa, hahaha. Oh pasang taring, pakai simbol-simbol iblis. Mereka nggak ngerti. Padahal ketika mereka berniat untuk memakai baju-baju itu, mereka diikat oleh iblis. Oma dan Opa. Oh, rapatas syikiara lapayara. Oh, mereka diikat oleh iblis. Oma dan Opa ya. Ada juga orang yang menaruh pumpkin ini ya. Pumpkin ini diberi lampu, kemudian dihias-hias yang mengerikan, kemudian diberi lampu, dipasang di rumah-rumah ya. Dipasang di rumah-rumah. Oh, ketika mereka berniat untuk membeli labu ini ya, labu kuning ini, kemudian mereka berniat untuk menjadikan sebuah lantern, lampion ini ya, mereka sudah diikat, berada di dalam genggaman ikatan iblis.
Oh, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Oh, kita harus jagai anak cucu menantu kita ya Oma dan Opa. Menjagai teman-teman kita satu kelompok sel. Menjagai teman-teman kita gereja. Kalau kita tahu di Instagram atau di FB ada teman-teman kita, oh kita mau doakan, kita mau rebut. Oma dan Opa, ini adalah salah satu orang pendeta dari Halloween ya, pendeta Halloween ya, jabatannya cukup tinggi ya, yang bernama John Ramirez ini ya. Dia sudah menjadi pendeta Halloween itu selama 25 tahun. Pekerjaannya adalah memberikan persembahan penyembahan kepada Lucifer ya. Ya, sama ya Lucifer ya. Dia orang kunci ya di dalam kerajaan iblis, dia orang kunci ya. Tugasnya mengadakan ritual ya. Dia hidupnya sudah dikontrak sama iblis seumur hidup, mati hidup dikontrak sama iblis. Dia dibaptis untuk ritual Halloween ya. Kemudian dia juga sudah dinikahkan dengan dewa-dewi Halloween ya. Kemudian dia juga memakai jimat ya. Dia memakai jimat Halloween ya. Bentuk-bentuknya saya kurang jelas, tetapi yang jelas dia diikat oleh kuasa kegelapan. Sampai satu hari Tuhan itu menjumpai dia. Tetapi dia katakan no, dia menolak Tuhan karena dia tahu dia sudah kontrak dengan Halloween, dan kalau dia terima Tuhan dia pasti mati. Sampai akhir kata Tuhan begitu mengasihi si John ini, Tuhan begitu mengasihi, dan Tuhan menyelamatkan dia. Akhirnya John ini diselamatkan Tuhan ya. Dia ngalami siksaan, ngalami kematian ya, tetapi dia diselamatkan Tuhan ya. Akhirnya dia dilepaskan oleh Tuhan sendiri, dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan seperti itu dan dilayani ya. Dan sekarang dia menjadi hamba Tuhan ya. Dia membuka setiap tipuan-tipuan iblis ya. Jadi nggak bisa dia katakan nggak bisa ketika sudah kontrak gitu dengan iblis, sudah diikat iblis, dia mau tinggalkan, nggak bisa. Dicengkeram oleh iblis, dicengkeram. Ketika mau meninggalkan, dia pasti mati. Ya, ketika orang yang dicengkeram iblis mau meninggalkan iblis, pasti mati, pasti dibuat mati. John Ramirez ini mengatakan dia sudah menguburkan banyak orang yang mencoba untuk meninggalkan kerajaan iblis ini, kuasa kegelapan. Dia tahu persis ya, ketika mencoba untuk kabur, ketika mencoba untuk meninggalkan, pasti mati ya. Kita bersyukur ya, si John ini bertobat, dan perlindungan darah Yesus itu sempurna atas hidupnya. Dia membuktikan bahwa iblis nggak bisa main-main dengan kuasa Tuhan ya. Tuhan Yesus ada di dalam hidupnya, membela hidupnya. Demikian juga dengan kita Oma dan Opa ya. Kita harus ada ya, perlindungan darah Yesus ada di dalam hidup kita. Kita harus rebut mereka. Bagaimana caranya kita merebut mereka ya Oma dan Opa ya. Nah ini pelajaran penting bagi kita. Kita harus memakai selengkap senjata Allah, Oma dan Opa. Kita nggak bisa asal doa-doa, tapi kita harus pakai selengkap senjata Allah untuk merebut mereka-mereka yang terhilang, untuk merebut mereka-mereka yang terikat oleh iblis ya, Oma dan Opa. Nih, diikat oleh iblis nih gambarnya nih, lihat diikat ya. Nah, biasanya orang-orang yang diikat oleh iblis adalah orang-orang yang buka celah. Oleh karena itu kita jangan buka celah Oma dan Opa ya. Nggak boleh buka celah ya. Nggak boleh lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik pikiran, perasaan ya, roh, jiwa ya, maupun tubuh kita. Jangan lakukan dosa ya. Kemudian jangan pernah pegang jimat. Lihat anak cucu kita, jangan sampai mereka pegang jimat. Kemudian jangan ada kepahitan. Orang yang kepahitan, orang yang suka marah, orang yang pelit, orang yang berzina, orang menyembah berhala, orang yang suka ngomel, menggerutu, hidupnya negatif, itu gampang sekali untuk iblis bisa masuk, untuk iblis bisa mengikat, untuk iblis bisa menipu. Itu gampang sekali. Oleh karena itu, biarlah di rumah-rumah kita ada sukacita, di rumah-rumah ada penyembahan kepada Tuhan, ada doa yang dinaikkan untuk Tuhan. Sehingga iblis itu gemetar ya.
kemudian nggak berjaga-jaga, orang yang nggak berjaga-jaga, orang yang tidak berdoa, tidak berdiri teguh, tidak melawan iblis, oh itu gampang terkena ya. Oleh karena itu kenakan selengkap senjata Allah, minta perlindungan darah Yesus ya. Nah, kita lakukan pendekatan dengan cara apa kepada orang-orang yang sudah terikat, dengan persuasif ya. Kita ajak mereka, kita ajak ngomong ya, kita terima dia, kita bawa di dalam doa, bawa ke kelompok sel. Kemudian yang kedua, kita lakukan peperangan rohani untuk mereka ya. Kalau bisa lakukan bersama teman-teman, satu kelompok, satu grup ya. Lakukan ya. Karena ingat, perlawanan kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan orang-orang tertentu, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, penghulu dunia gelap, dan roh-roh jahat di udara. Itu lawan kita, Oma dan Opa ya. Oleh karena itu pakai selengkap senjata Allah. Masih ingat selengkap senjata Allah nih? Lihat nih gambarnya ya. Orang ini memakai selengkap senjata Allah ya. Oke, pertama kali dia harus berdiri tegap ya. Berdiri tegap tuh artinya apa? Siap berperang ya. Nggak takut ya, teguh ya. Tahu dia berdasarkan firman Tuhan, berdiri di atas dasar firman Tuhan. Kemudian nggak santai-santai, nggak loyo-loyo ya, tapi terus-menerus berjaga-jaga. Kemudian memakai apa lagi? Memakai ikat pinggang kebenaran. Nih gambarnya nih, ikat pinggang kebenaran ya gambarnya ya. Nah, ikat pinggang kebenaran. Mengapa sih kok pakai ikat pinggang kebenaran ya? Nah, Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan ya, biarlah ikat pinggang kebenaran tuh mengikat hidup kita. Kita ini diikat dengan kebenaran firman Tuhan ya. Sehingga kita nggak lolos, sehingga bajunya nggak lolos, celananya nggak lolos ya. Kalau kita tidak memakai ikat pinggang, celananya lolos, kelihatan kemaluannya, kelihatan dosanya. Ya, oleh karena itu kita harus izinkan Tuhan mengikat kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, perkataan-perkataan firman Tuhan menjadi ikat pinggang kita, menjadi ikatan kita, supaya apa? Kita nggak gampang untuk melakukan dosa. Ketika kita lakukan dosa, kita ingat, oh enggak ya. Nah ya, kita ikat dengan ikat pinggang kebenaran, yaitu firman Tuhan sendiri ya, ikat pinggang kebenaran. Kemudian berbaju zirahkan keadilan. Wow, iblis atau orang di dalam berperang, ketika itu para tentara, para pahlawan berperang ya. Oh, nomor satu yang dilindungi adalah bagian dada dan kepala dan dada. Begitu dada didor, biasanya langsung selesai ya. Kepala didor langsung selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu, Oma dan Opa, kita harus memakai baju zirah keadilan ya. Artinya apa? Artinya kita harus adil ya. Jangan kita melakukan hal yang tidak adil, atau kita menuntut orang sesuai dengan pandangan kita ya, tetapi biarlah kita punya keadilan. Artinya biarlah dia sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya ya. Artinya begini, Tuhan itu memberikan kemampuan kepada orang itu berbeda-beda ya. Jadi Tuhan nggak pernah nuntut seseorang untuk melakukan yang di luar kemampuannya. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita bercakap-cakap dengan orang yang baru lahir baru, itu beda tuntutan dengan orang yang sudah lama di dalam Tuhan ya. Mungkin kalau lahir baru baca Alkitabnya mungkin 1 hari 1 patsal. Itu beda dengan orang yang sudah atau hamba-hamba Tuhan mungkin sehari bisa 20 patsal. Itu beda ya, tarafnya beda. Jadi kita harus adil di dalam segala hal, harus berbaju zirahkan keadilan. Ada keadilan menurut cara pikirnya Allah, cara pandangnya Allah. Beda dengan cara pandang kita ya. Kemudian apalagi ya, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ya. Rela, pakai kasut kerelaan. Artinya apa? Dimanapun kita berada ya, dimanapun kita berada, kita ini boleh menjadi terangnya Tuhan. Kita rela untuk menjadi terangnya Tuhan. Nggak gampang. Kalau ngomong gampang, tapi nggak gampang kenyataannya ya. Di dalam kegiatan sehari-hari, mungkin kita kepengen marah, tetapi kita pegang ya firman Tuhan ini. Harus dimanapun kita harus rela untuk jadi terangnya Tuhan, untuk memberitakan Injil damai sejahteranya Tuhan, untuk jadi saksinya Tuhan dimanapun ya. Berkasutkan kerelaan.
kaki kita ya, rela kemanapun kita melangkah, kita jadi saksinya Tuhan. Kemudian apalagi ya, menggunakan perisai iman. Wah, perisai iman ya, perisai iman ya. Oh, ketika diserang oleh iblis, nih gambarnya nih, lihat ya, diserang oleh panah-panah api si jahat ya, kita harus gunakan perisai iman ya, yaitu firman Tuhan. Kita gunakan firman Tuhan ya, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan ya, gunakan perisai iman ya. Puji Tuhan ya. Ketika iblis melancarkan sesuatu, wah, langsung kita firman Tuhannya ini ya. Nah ya, seperti Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus, iblis mengatakan, ubah batu itu menjadi roti, kamu kan lapar ya. Langsung ya Tuhan counter back ya, manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikian juga ketika iblis coba untuk serang kita ya, kita berikan pertahanan pakai kita lawan pakai perisai iman. Kemudian setelah perisai iman, kita lihat ketopong keselamatan. Wow, ini paling penting, ketopong keselamatan. Mengapa paling penting? Karena kepala kita ketika di dalam pertempuran, kalau kepala didor langsung selesai ya. Oleh karena itu kalau iblis pasti mencoba untuk dor kepala kita, untuk mengintimidasi pikiran kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, sekalipun mulutnya berbahasa roh, atau sekalipun melakukan banyak kebaikan atau memberitakan Injil di mana-mana, tapi kalau kepalanya tidak dijagai ya, itu nggak akan tahan kalau kita bertempur ya. Oleh karena itu kita harus pakai ketopong keselamatan ya. Ketopong keselamatan artinya apa? Artinya bukan hanya tentang keselamatan, bukan hanya sekali selamat tetap selamat, tetapi di dalam keselamatan itu kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan ya. Enggak enak aja sekali selamat tentang selamat, berikutnya boleh berbuat dosa, no. Tapi kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar akan Tuhan. Enggak boleh itu yang ada namanya pikiran-pikiran yang jahat, yang aneh-aneh ya, karakter aneh-aneh, enggak boleh ya. Kemudian apalagi kita lihat ya, pedang roh ya. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Untuk serang iblis kita pakai pedang roh ya, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan ya. Nah, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, selain itu juga kita harus berdoa setiap waktu ya. Berdoa setiap waktu, berjaga-jaga di dalam doa kita ya, Oma dan Opa. Kalau kita lihat kanan kiri kita lihat anak cucu kita ya, kita harus berdoa untuk mereka ya. Berikan biarlah minta tutup bungkus di dalam darah Yesus untuk anak cucu kita, keluarga kita, menantu kita ya, Oma dan Opa. Oma dan Opa, saya percaya Oma dan Opa mengasihi keluarga Oma dan Opa. Oma dan Opa mau berdiri ya, memakai selengkap senjata Allah, berjuang seperti para pahlawan berjuang ya, mempertahankan kemerdekaan. Kita juga, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berjuang ya untuk merebut mereka dari tangan iblis ya. Oma dan Opa, yuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih hamba-Mu sudah memberitakan firman-Mu, di mana kami harus berjuang, kami harus berjuang melawan setiap tipu daya iblis. Kami harus berdoa untuk anak cucu menantu kita. Kami harus merebut mereka dari ikatan-ikatan kuasa-kuasa dosa. Bapak Surgawi, saat ini Engkau mengurapi setiap Oma dan Opa. Berikan hikmat-hikmat surgawi untuk mereka boleh berdiri teguh. Mereka boleh mengenakan selengkap senjata Allah dan berdoa senantiasa, berdoa selalu. Juga berdoa untuk keluarga mereka, berdoa untuk gereja Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan sukses mengerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Oma dan Opa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu.
menyatakan rasa syukurku atas Mari Oma dan Opa, kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Kita akan buka hati, kita akan angkat kedua tangan kita untuk kita terima berkat daripada Bapa. Biarlah berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, juga berkat kekuatan untuk merebut setiap jiwa-jiwa yang terikat, sehingga pemulihan itu boleh terjadi di dalam segala perkara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.